Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam bagi yang berada di Indonesia dan selamat sore bagi yang berada di Jerman. Selamat pagi yang ada di Amerika dan Kanada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di channel YouTube Sema Adonai. Bersama dengan pembicara kita, Bapak Daniel Palungan, dengan tema pembelajaran malam ini, pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Engkau memberikan waktu dan kesehatan untuk dapat berkumpul kembali dalam kelas pembelajaran firman di Zoom Sema Adonai. Bapa, biarlah Engkau selalu menyertai di dalam kelas pembelajaran firman ini, dan berkatilah saya Bapa sebagai moderator dalam memimpin kelas pembelajaran ini, berkati dan mampukan saya agar bisa berjalan acara ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Mampukan juga para operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Berkati juga WiFi, internet, dan semua peralatan yang kami pakai, agar di dalam pembelajaran firman-Mu ini tidak ada gangguan, dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik. Berkati juga hamba-Mu Pak Daniel Palungan yang menjadi pembicara dalam pembelajaran malam ini. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembelajaran ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Ampuni segala dosa perbuatan kami, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan menyapa pembicara kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Sam, selamat malam teman-teman semua. Kabar baik, tetap semangat. Ya, puji Tuhan, kiranya Pak Daniel selalu penyertaan Tuhan dalam semua pelayanan dan pekerjaannya. Dan sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sam untuk openingnya ya, dan selamat malam teman-teman semua. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena topik kelas kita ini atau acara kita ini adalah pembelajaran, maka memang lebih porsinya lebih besar kepada pemaparan data-data daripada uraian dan aplikasi. Tetapi di sana-sini nanti saya akan tetap memberikan aplikasi-aplikasi supaya Bapak Ibu tetap melihat bahwa ada relevansi antara pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dan kehidupan kita masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Kita sudah membahas tentang kepribadian, sifat-sifat, dan keilahian Roh Kudus. Maka dalam segi karya ini sudah tentu kita akan melihat secara implisit nanti itu bahwa ada karya-karya yang memang hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang melampaui kekuatan manusia, dan karena itu tidak perlu nanti saya jelaskan dari sisi kealahannya lagi, tetapi tinggal dari manifestasi keilahian dari Roh Kudus itu. Yang kedua, kita melihat bahwa Roh Kudus itu
sesungguhnya sejak awal, ya, sejak awal itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa, Anak, dan berkarya bersama-sama dari awal, bahkan nanti kita melihat sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini akan tetap berkarya secara bersama-sama. Nah, tetapi ini adalah pemaparan secara sistematis, maka kita akan fokus kepada apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, terutama pada malam ini adalah apa yang dikerjakan Roh Kudus sesuai dengan yang dipaparkan di dalam Perjanjian Lama. Nanti kita akan masuk kepada Perjanjian Baru, tetapi untuk hari ini kita akan batasi dulu pada pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama. Nah, yang pertama kalau kita baca di dalam Alkitab itu bahwa Roh Kudus itu pencipta. Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi kita melihat di sini sebelum langit dan bumi ini terbentuk, Roh Kudus itu sudah ada. Jadi sifat-sifatnya kita sudah bahas itu juga dari ayat ini. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1, ini adalah konteks penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim, ya. Selain menyatakan tentang kejamakan kata Elohim itu, juga menyatakan tentang kekuasaan. Lalu kemudian diuraikan selanjutnya bahwa Roh Allah melayang-layang dan Allah berfirman. Jadi ada Allah, ada Roh Allah, dan ada firman. Dan ketiga-tiganya itu berkarya secara sinergis untuk kemudian menciptakan langit dan bumi yang kalau kita baca di ayat yang ke-31 itu, bahwa ketika Tuhan melihat semua yang diciptakannya itu, maka sungguh amat baik. Jadi karya Bapa, karya Roh, dan karya Anak di dalam menciptakan langit dan bumi itu adalah karya yang sempurna. Nah, jadi kita melihat di situ Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu berkarya di dalam mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ditekankan di dalam Perjanjian Baru, ya, Yesus memang agak kurang ditekankan tentang Roh Kudus menciptakan dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam Perjanjian Lama sangat tegas bahwa Roh Kudus itu menciptakan sebagaimana Bapa menciptakan dan sebagaimana Anak menciptakan. Nah, di dalam ayat pasal 33 ayat yang keempat, ya, di sini kita melihat bagaimana pemazmur, ya, bukan penulis dari Ayub ini berkata bahwa Roh Allah telah membuat aku. Jadi bagaimana penulis ini mengatakan bahwa Roh Allah telah membuat aku, telah menjadikan aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kita melihat di sini bagaimana raga manusia itu diciptakan bukan saja oleh Bapa dari debu tanah menjadi seonggok daging lalu diberikan nafas kehidupan, tetapi di dalam Ayub ini jelas dikatakan bahwa Roh itu juga membuat manusia itu di dalam rahim ibunya, lalu kemudian oleh Roh itu manusia memiliki nafas kehidupan. Nah, jadi itu yang pertama yang saya temukan di dalam Perjanjian Lama. Apa yang dikerjakan Roh Kudus adalah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia di dalam rahim ibunya.
Yang kedua, apa yang dinyatakan perjanjian lama tentang pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus dalam perjanjian lama adalah Roh itu memberi hikmat. Ini ada beberapa tokoh di sini yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa oleh karena kuasa atau oleh karena karya Roh Kudus itu, maka orang-orang ini dapat meraih pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupan mereka sebagai manusia-manusia biasa yang tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Ini adalah pengakuan dari Firaun, raja Mesir yang tidak takut Tuhan, yang merasa diri hebat, tetapi ketika ada masalah serius yang mengancam Mesir itu, dia tidak tahu bagaimana mengantisipasi persoalan besar yang akan melanda seluruh tanah Mesir itu. Lalu pada waktu itulah maka dikatakan muncul seorang tawanan, ya, seorang budak. Oleh karena kuasa Roh Kudus, maka orang ini mendapatkan hikmat yang luar biasa sehingga persoalan serius yang mengancam Mesir pada waktu itu dapat diantisipasi, bahkan kemudian itu mengangkat kerajaan Mesir menjadi kerajaan yang jaya di antara bangsa-bangsa, dan apa yang dihasilkan oleh Yusuf itu membuat Firaun semakin bersinar, semakin berwibawa di antara raja-raja di muka bumi. Nah, pasal 41 ayat yang ke-38 dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Ini pertanyaan retorik. Artinya tidak mungkin, tidak akan pernah ada orang yang seperti Yusuf, orang yang dijual, orang yang dipenjarakan, orang yang hidupnya itu senantiasa ada di taraf paling bawah di dalam kehidupan bangsa Mesir. Tetapi kemudian kita melihat di sini bahwa karena Roh Allah, ya, ayat yang ke-39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi, ya, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Itu penglihatan tentang mimpi Firaun, bagaimana Mesir akan dilanda dengan bencana kekeringan, sehingga kemakmuran yang dinikmati oleh bangsa Mesir itu akan terlupakan oleh karena begitu dahsyatnya kekeringan dan kelaparan yang akan melanda Mesir itu. Lalu semua orang-orang Mesir, orang-orang cendekiawan, cerdik pandai, dikumpulkan untuk ditanyakan apa arti mimpi dan bagaimana mengatasi persoalan yang terjadi dalam mimpi itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu, dan kemudian tampillah Yusuf. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Firaun di sini, Yusuf penuh dengan Roh Allah. Karena dia penuh dengan Roh Allah, maka dia dapat memiliki kepandaian, kecerdasan, akal budi yang begitu cemerlang. Kemudian dia mempergunakan akal budinya itu secara hikmat, secara bijaksana, dan dengan demikian maka dia menjadi berkat bukan saja bagi Mesir, tetapi juga bagi bangsa-bangsa di sekitar Mesir dan juga bagi bangsa Israel itu sendiri. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah
Yusuf itu mendapatkan kepintaran yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi di sini Yusuf tidak mempergunakan kepintaran itu untuk kepentingan dirinya, apalagi secara politis. Kalau Yusuf itu adalah seorang ambisi, ya, maka sudah tentu dia akan mencari keuntungan pribadi dari apa yang akan terjadi di tanah Mesir yang sudah disingkapkan oleh Tuhan itu kepadanya. Tetapi Yusuf itu seorang yang tulus, Yusuf itu seorang yang jujur, Yusuf itu seorang yang berdedikasi tinggi, dan karena itu dia nyatakan sebagaimana apa adanya dengan tujuan yang benar, tujuan yang baik, bukan saja untuk dirinya tetapi semua umat manusia baik di Mesir maupun di luar Mesir. Dan karena itu kita melihat di sini sebagai reward yang dia terima dari Tuhan adalah dia diangkat setingkat dibawa dari Raja Mesir itu Firaun, dan dikatakan bahwa yang membedakan antara Yusuf dengan Firaun itu hanya tak. Jadi Firaun duduk di atas takhta, tetapi yang mengambil semua kebijakan itu adalah Yusuf. Dan karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan, oleh Roh kepada Yusuf, maka bencana kelaparan yang akan melanda Mesir dan seluruh dunia itu dapat diantisipasi. Mesir diloloskan dan keluarganya diloloskan oleh Tuhan. Nah, ini yang saya mau relevansikan kepada Bapak Ibu adalah di dalam kita menghadapi kehidupan ini terlalu banyak hal yang terjadi di luar kemampuan daya pikir, daya nalar kita, Bapak Ibu. Orang-orang dunia mencari berbagai cara. Oleh karena mereka mengandalkan segala kemampuan yang mereka miliki, maka kita melihat ada begitu banyak orang yang kemudian mengalami stres, depresi, oleh karena beban pekerjaan, beban tugas yang diembankan kepadanya. Tetapi Yusuf, ya, dia memberdayakan potensi pikiran yang ada pada dirinya, tetapi kemudian dia merasa tidak terbebani. Dia merasa tidak tertekan oleh beban tugas yang diembankan oleh Raja Mesir. Bagaimana menyelamatkan Mesir itu dari bencana kelaparan. Tetapi dia sanggup, dia mampu untuk mengemban tugas itu oleh karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi kalau saudara mau supaya karir pekerjaan yang diembankan Tuhan kepada Bapak Ibu itu dapat terlaksana dengan baik dan benar, maka ada dua hal di sini. Yang pertama adalah andalkan Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus. Jangan berkata saya ini lulusan luar negeri. Karena ada banyak sarjana-sarjana Indonesia, saya lulusan Amerika, saya lulusan Jerman. Gitu. Pendeta-pendeta juga di Indonesia, saya lulusan Amerika, saya lulusan Jerman. Ya. Tadi siang saya ketemu satu YouTube yang menjelaskan tentang Tritunggal, tapi itu direaksi oleh satu hamba Tuhan di Indonesia. Lalu hamba Tuhan ini memperkenalkan diri, saya mengambil S2 saya di luar negeri. Tapi sampai di Indonesia, dia menjelaskan Tritunggal itu secara keliru, dan karena itu dia dibantai oleh reaktornya itu. Nah, jadi terkadang saudara, kebanggaan alma mater itu membuat kita sombong, membuat kita lupa. Nah, karena itu maka melalui pengalaman hidup Yusuf ini saya menghimbau Bapak Ibu untuk tetap merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, andalkan Roh Kudus. Karena hanya dengan Roh Kudus, hal-hal yang tidak mampu saudara tanggulangi dengan akal pikiran itu, saudara akan mendapatkan hikmat petunjuk dari Tuhan. Dan yang kedua dari kehidupan Yusuf ini adalah kebijaksanaan. Ya, jadi bagaimana Yusuf mempergunakan kepandaian yang Tuhan beri itu secara baik dan benar dengan tujuan yang murni, tujuan yang mulia. Karena kita melihat bahwa hasil dari kepintaran umat manusia di dunia sekarang ini itu kita tidak bisa pungkiri pada satu sisi memberi manfaat yang luar biasa. Tetapi karena pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia itu, yang menghasilkan produk-produk teknologi yang canggih itu,
telah dipergunakan secara tidak bijaksana, maka akhirnya teknologi, buah kepintaran manusia itu telah menjadi perusak, ya, telah menjadi penghancur umat manusia. Ya, nggak usah jauh-jauh, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Apa yang membuat dunia sekarang ini takut, ya, ketar-ketir karena Rusia punya nuklir, Korea Utara punya nuklir, Cina punya nuklir, Amerika punya nuklir, Israel punya nuklir, India punya nuklir. Nah, itu adalah buah karya kepintaran. Tetapi karena tidak dipergunakan secara bijaksana, maka akhirnya buah kepintaran itu menjadi ancaman yang sangat serius bagi kemanusiaan di atas muka bumi. Nah, karena itu Yusuf, ya, seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu, dia mendapatkan hikmat, tetapi kemudian dia bisa menghasilkan buah-buah kehidupan yang memberkati semua orang karena dia mempergunakan pengetahuan itu secara bijaksana. Nah, yang kedua, kalau kita baca di dalam kisah perjalanan Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu, maka ada seorang atau satu kaum yang kemudian ditugaskan untuk merancang dan membangun kemah tabernakel. Lalu kita membaca di dalam Keluaran 31 dan Keluaran pasal 35 itu, bahwa untuk mendesain, merancang, dan kemudian mengkonstruksi serta menyelesaikan pembangunan kemah tabernakel itu juga bukan sesuatu hal yang gampang. Itu sesuatu hal yang rumit. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran itu, betapa rumit, karena selain dia dari segi fungsi, tetapi juga dari segi simbol-simbol. Karena itu ada makna-makna di sana. Nah, yang kedua, bahwa tabernakel itu tidak sekedar merupakan sebuah bangunan, tetapi sekaligus merupakan satu tempat di mana Allah dan umatnya bisa bertemu. Oleh karena itu, maka harus melibatkan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam pembangunan kemah tabernakel itu. Sehingga untuk membaca pikiran Tuhan, rancangan Tuhan berkaitan dengan kemah tabernakel itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Nah, karena itu kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 31, itu dikatakan bahwa Bezaleel itu dipenuhi secara khusus oleh Roh Kudus. Ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya pekerjaan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan itu. Nah, jadi detail-detail, ya, pembangunan tabernakel itu dari segala macam material itu ternyata harus dikerjakan secara hati-hati, dan kita melihat di sini tidak semua orang Israel dipercayakan untuk itu, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang dipilih, dan untuk orang-orang itu bisa mengerjakan tugas itu, maka dia diberi Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus di sini kalau kita membaca ayat ini, itu memberikan keahlian, memberikan kepandaian khusus. Ini adalah talenta yang bisa dikembangkan, ya. Dan karena mereka ini adalah orang-orang kepercayaan Tuhan, maka apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka itu mereka bisa emban dengan baik, dan akhirnya terwujudlah kemah tabernakel itu, yang kemudian merupakan satu tempat di mana bangsa Israel dapat bertemu dengan Tuhan secara periodik untuk mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan, dan juga untuk Tuhan bisa hadir di tengah-tengah bangsa itu. Nah, yang ketiga, kalau kita baca di dalam
Yesaya pasal 11 itu bahwa Roh Kudus itu memberikan kepada tunas Daud kemampuan, keterampilan atau skill kepemimpinan. Ini berupa nubuatan, Bapak Ibu, ya. Nubuatan belum terjadi pada masa perjanjian lama atau pada masa pemerintahan Daud, tetapi ini perwujudannya atau implementasinya terjadi di waktu yang akan datang. Bahkan kita dari sekarang ini akan terjadi masih di waktu yang akan datang. Namun, apa yang kita pelajari dari perjanjian lama tentang pekerjaan Roh Kudus ini adalah bahwa Roh Kudus memberikan kepada tunas Daud yang akan memimpin bangsa-bangsa melalui bangsa Israel itu dengan satu kepemimpinan yang luar biasa indahnya. Ya. Kemudian saya bacakan ayatnya. Ya. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Ya. Roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Itu ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini adalah nubuatan tentang Mesias yang akan menjadi raja atas segala raja dalam satu periode waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di masa yang akan datang. Dan kita melihat di sini bagaimana raja itu akan memimpin, yaitu dia akan dipenuhi dengan hikmat, dipenuhi dengan pengertian, dipenuhi dengan kuasa, sehingga di dalam masa pemerintahnya itu bangsanya akan berlangsung dengan penuh damai, penuh sejahtera. Makanya disebut sebagai kerajaan damai 1000 tahun lamanya. Nah, ini sangat-sangat relevan juga dengan kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu, bahwa di dalam level kepemimpinan kita, ya, seorang bapak level paling kecil di mana dia ditempatkan sebagai pemimpin adalah rumah tangga. Tetapi kemudian di pemerintahan atau di institusi-institusi, dia pada level tertentu dia juga ditempatkan sebagai pemimpin. Nah, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 31, maka seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, itu ternyata adalah seorang manajer di dalam rumah tangganya. Bagaimana dia sebagai seorang wira usahawati, tetapi juga sekaligus dia seorang manajer yang mampu untuk memanage rumah, yang mampu untuk memanage perusahaan, yang mampu untuk memanage orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan dari sang istri yang cakap itu. Nah, berarti suami adalah pemimpin, istri juga adalah pemimpin pada levelnya masing-masing. Nah, bagaimana supaya fungsi kepemimpinan itu dapat terlaksana secara baik, maksimal, optimal, dan untuk mencapai maksud Tuhan di dalam fungsi kepemimpinan itu, maka Bapak Ibu, saya, jemaat Tuhan, kita semua mutlak tergantung kepada pimpinan dan kendali daripada Roh Kudus. Nah, itu sebabnya selalu saya katakan kepada jemaat sebagai seorang kepala keluarga, kita harus tahu bahwa tidak ada teori yang mutlak untuk kita bisa terapkan di dalam satu rumah tangga atau di dalam rumah tangga kita. Kita boleh belajar tentang semua pengalaman hidup keluarga-keluarga, rumah tangga dari berbagai buku yang telah ditulis, baik secara sekuler maupun secara Kristiani. Kita bisa membaca semua buku-buku itu, tetapi di dalam bukti pengalaman hidup, bahwa tidak ada satu teori dari seorang yang punya pengalaman hidup rumah tangga yang begitu baik, yang kemudian serta-merta dapat diterapkan di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Karena setiap rumah tangga itu
punya keunikan, punya masalah, punya problematika yang unik, dan karena itu setiap kepala-kepala dan juga setiap anggota-anggota rumah tangga itu punya solusinya masing-masing yang unik, yang spesifik di dalam keluarganya. Nah, untuk itulah maka setiap orang di dalam keluarga itu mutlak untuk juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi itu kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, ini 3 contoh yang saya ambil ini dalam memberikan solusi terhadap pemerintah di dalam pembangunan rumah kemah Tuhan, dalam membangun hubungan dengan Tuhan, dan juga di dalam kepemimpinan secara langsung terhadap umat Tuhan itu kita dapat laksanakan dengan baik kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, atau kalau kita memberi diri untuk didinamisir oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara, walaupun peristiwa yang terjadi bagi tokoh-tokoh ini terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi prinsipnya itu berlaku sampai era kita sekarang ini, bahkan di era-era yang akan datang. Nah, kalau kita baca yang lain di dalam Alkitab itu bahwa Roh Kudus itu bermanifestasi atau menyatakan dirinya kepada orang-orang secara tertentu, dan orang-orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu kemudian mereka memanifestasikan diri itu secara luar biasa di dalam panggilan mereka, baik sebagai nabi Tuhan, sebagai pemimpin umat, ataupun juga sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pemimpin pemerintahan. Nah, ini contoh-contoh dari sini, Bapak Ibu, ya. Saya akan sampaikan secara sekilas. Tidak perlu saya bacakan ini. Yang pertama adalah bahwa 70 tua-tua Israel itu, ya, ini bukan kelompok nabi. Tetapi kemudian oleh karena mereka itu dihinggapi oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, maka kemudian 70 tua-tua bangsa Israel ini dapat bermanifestasi sebagai seorang nabi. Ya, sebagai seorang nabi. Kemudian yang kedua, Samuel di dalam melaksanakan panggilannya sebagai pemimpin umat, sekaligus juga sebagai pemimpin rohani bangsa Israel, dan juga sekaligus sebagai hakim atas Israel, itu menghadapi tugas yang tidak gampang. Tetapi bagaimana Samuel bisa mengemban tugas seorang nabi, seorang imam, seorang hakim, sekaligus juga sebagai seorang pemimpin negara, ya, sebagaimana Musa itu, dia bisa emban itu oleh karena dikatakan bahwa Samuel ini diberikan kemampuan oleh Roh Kudus. Jadi ada dampak yang multi, ya, sebagai nabi, sebagai pemimpin negara, sebagai imam, sebagai hakim, itu dia bisa melakukan semua itu secara baik dan maksimal oleh karena Tuhan memberikan kepada Samuel ini roh. Ya, dan kalau kita baca di dalam kisah akhir atau akhir hidup dari Samuel itu, dia memanggil semua bangsa Israel. Dan dia berkata, tidak lama lagi saya akan hidup. Dan dalam usia tua ini saya mau memberitahukan kepada kamu bahwa kalau selama kepemimpinanku atas kamu ada hal-hal yang aku buat, baik mengambil pungutan-pungutan atau membebankan satu kewajiban-kewajiban yang tidak sewajarnya, maka ini saatnya untuk saudara mengemukakan kepada saya supaya saya tahu, dan saya akan mengembalikannya
berlipat-lipat kali ganda. Itu saya lupa itu berapa kali ganda itu. Tetapi yang pasti di situ esensinya adalah Samuel mengakhiri kepemimpinannya atas bangsa Israel sesudah dia melantik Daud menjadi raja itu. Dia berkata, hakimilah aku, sidanglah aku, apakah selama aku di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan bangsa ini ada sesuatu kelalaian yang kulakukan? Maka bangsa itu berkata, Tuhan adalah saksi bahwa kau tidak pernah mengambil sesuatu dan merugikan kami sebagai bangsa atau umat yang dipimpin, rakyat yang dipimpin oleh Samuel. Nah, ini berarti Bapak Ibu bahwa Samuel itu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia mampu untuk melaksanakan tugas itu secara baik, kudus dan suci, dan karena itu dia seorang pemimpin yang pada akhir hidupnya ditemukan sebagai seorang yang bersih dari segala tuduhan dan segala penyalahgunaan wewenang, ya. Nah, jadi Roh Kudus itu berperan begitu penting di dalam kepemimpinan Samuel pada waktu itu. Nah, Yefta ini adalah seorang yang juga diberi kemampuan khusus oleh Tuhan untuk berperang membela bangsa Israel melawan musuh Israel. Yefta ini orang biasa, tetapi kemudian kalau kita baca di dalam kisah Yefta itu, maka oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, Yefta bisa mengemban tugas sebagai panglima tentara itu untuk menghadapi musuh, menghadapi lawan, dan kemudian dia menang atas lawan-lawannya itu. Ini berarti bahwa Roh Kudus itu di dalam Perjanjian Lama secara terang-terangan memberikan kepada umat atau memberikan kepada hamba-hamba Tuhan secara tertentu itu kekuatan untuk bisa menghancurkan dan bisa mengalahkan musuh. Nah, ini secara implikatif itu di dalam kehidupan kita sekarang ini kita menghadapi banyak musuh. Bukan orang, tetapi kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai problem di dalam kehidupan kita secara pribadi, secara karir, pekerjaan, kemudian secara rumah tangga. Apa yang menjadi andalan Bapak Ibu untuk menghadapi semua itu? Sekali lagi, teori-teori bisa saja itu dapat dijadikan sebagai referensi, dan pada situasi tertentu teori-teori itu bisa memberikan kepada kita solusi. Tetapi tidak jaminan mutlak. Dan karena itu maka kita harus sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan menggantungkan diri sekali lagi kepada Tuhan untuk menghadapi problematika kehidupan itu. Kita minta Roh Kudus berkarya dan memimpin semua yang kita kerjakan, kita hadapi sehingga dapat diselesaikan secara baik. Nah, menghinggapi. Nah, demikian juga Saul. Saul dihinggapi oleh Roh Tuhan sehingga dia mampu untuk bermanifestasi secara baik. Saul dihinggapi oleh Roh Kudus sehingga dia dapat mengatasi juga musuh-musuh yang datang melawan dan mau memusnahkan bangsa Israel. Ya, saya baca ini 2 Tawarik pasal 15. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 7. Asaria bin Oded dihinggapi Roh Allah. Jadi Asaria dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Dan seterusnya. Intinya di sini adalah ketika Asaria itu dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mengemban satu tugas
untuk menyatakan pesan kepada Raja Israel dan seluruh rakyat Israel itu. Apa yang mereka wajib tahu? Yaitu bahwa apabila mereka itu hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai di dalam setiap perjalanan hidup, setiap perjuangan hidup. Tuhan akan menyertai. Kalau mereka itu memberontak, kalau mereka itu melawan kepada Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan mereka. Kalau saudara membaca kalimat-kalimat ini, saudara bisa melihat ini sederhana kalimatnya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana mungkin seorang biasa dapat berbicara secara lantang seperti itu kepada seorang penguasa tertinggi dari satu kerajaan? Ini dibutuhkan satu keberanian. Berani bukan karena nekat, berani bukan karena demonstrasi, tetapi berani oleh karena memang ada sesuatu pesan yang harus disampaikan, yang mutlak harus didengar, yang mutlak harus diperhatikan oleh seluruh bangsa Israel dan khususnya oleh Asa, pemimpin bangsa Israel itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara, dalam panggilan sebagai hamba Tuhan, ini perlu dicatat. Bahwa kalau saudara itu tidak mampu, tidak berani untuk menyatakan kebenaran itu sebagaimana kebenaran itu harus disampaikan, maka berarti saudara bukan hamba Tuhan. Itu hitam putihnya begitu. Atau yang kedua, saudara tidak dinamisir oleh Roh Kudus, sehingga saudara kehilangan keberanian, saudara kehilangan kekuatan untuk menyampaikan kebenaran itu sebagaimana kebenaran itu. Makanya berkali-kali saya katakan kepada Bapak Ibu, teman-teman juga yang lain di tempat yang lain itu, bahwa seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu tidak hanya dilihat dari manifestasi-manifestasi, seperti Renat Bongke, seperti Billy Graham, seperti Morris Cerullo, seperti Benny Hinn, yang kalau kemana-mana dia mengadakan revival itu terjadi mujizat yang luar biasa. Itu satu sisi. Tetapi seseorang yang walaupun tidak terjadi manifestasi apa-apa, tetapi dia mampu untuk menyatakan kebenaran sebagaimana kebenaran itu apa adanya, sebenarnya orang itu sedang dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, jadi jangan mengukur seorang hamba Tuhan diurapi itu hanya dari segi manifestasi, tetapi apakah esensi dari firman Tuhan itu sampai kepada umat atau tidak. Nah, karena itulah Paulus, ya, saya mau kembangkan ini dari segi implementasinya, ya. Paulus berkata kepada jemaat, berdoa jugalah untuk aku, supaya ketika aku membuka mulutku, aku dapat membukanya dan mengatakan kebenaran itu sebagaimana seharusnya aku mengatakannya. Tidak takut ditinggalkan oleh umat, tidak takut dipecat oleh lembaga. Pokoknya saya harus menyatakan kebenaran itu, karena panggilanku sebagai seorang hamba Tuhan adalah untuk menyatakan kebenaran dari Tuhan kepada umatnya. Saya sudah beberapa kali mengangkat bahwa ada pendeta yang diminta untuk melayani di satu gereja tertentu, lalu gaji semua fasilitas itu disediakan, tetapi dia di briefing secara khusus untuk dia tidak boleh mengkhotbahkan dari mimbar teguran terhadap dosa di dalam rumah tangga. Nah, hamba Tuhan seperti ini, apakah dia layak disebut sebagai hamba Tuhan, atau dia sepantasnya disebut sebagai hamba Tuhan? Kalau seseorang itu adalah hamba Tuhan, maka apapun usul, apapun saran dari manusia, bahkan orang yang paling berkuasa dalam gereja, itu hanya sebatas masukan.
tetapi keputusan akhir ada di dalam dirinya, yaitu bahwa saya harus menyembah kepada Tuhan, harus taat kepada Tuhan, lebih daripada taat kepada siapapun. Petrus ketika dia diperhadapkan kepada sidang Sanhedrin untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kepada bangsa Israel yang sudah begitu banyak orang dialihkan keyakinannya dari sekedar beragama menjadi pengikut Yesus. Itu dilarang, diputuskan oleh mahkamah itu. Jangan lagi kamu berbicara atas nama Yesus itu. Berhenti untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu apa kata Petrus kepada penguasa-penguasa itu? Orang-orang atau lembaga yang berkuasa untuk menvonis, menjatuhkan hukuman mati atau tidak. Dia berkata, silakan kamu putuskan apa yang kamu pikirkan. Tetapi tidak mungkin bagi kami untuk tidak memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 4. Paulus berkata, seandainya aku masih menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, jadi Asaria dalam perjanjian lama, Petrus dalam perjanjian baru, Paulus dalam perjanjian baru sebagai satu referensi itu memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang didinamisir oleh Roh Kudus itu tidak bisa tidak dia akan menyatakan kebenaran itu sebagaimana kebenaran itu. Justru dia akan berduka, dia akan bersedih kalau karena rasa takut kepada manusia, karena ada rasa takut kehilangan penghasilan, karena ada rasa takut income-nya berkurang, lalu kemudian dia mengkompromikan kebenaran. Itu akan menyedihkan bagi hamba-hamba Tuhan seperti. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini pengajaran yang disampaikan secara ilmu berkhotbah atau secara khotbah begitu. Kan ada implikasi-implikasi yang mutlak saudara harus lakukan. Katakanlah kebenaran itu sebagaimana kebenaran itu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua. Nah, ini menghinggapi sama juga sebenarnya dengan menguasai. Menguasai di sini adalah memberikan kekuatan ekstra. Pertama kepada Simpson. Yang sudah tahu cerita tentang Simpson. Ya. Yang manusia biasa, pemuda dari rakyat status sosial level bawah. Ya. Tetapi kemudian dia bangkit sebagai seorang pahlawan Israel. Untuk kemudian mengalahkan musuh Israel yaitu Filistin. Ya, Filistin. Mengapa dia bisa lakukan itu? Oleh karena dikatakan bahwa Simpson itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ini ayatnya ini. Saya tidak sempat untuk membacakan ini satu demi satu, tetapi yang jelas bahwa Simpson itu bisa mengangkat sebuah pintu gerbang yang begitu beratnya. Ya, saya lupa itu ada seorang pendeta yang mengatakan sekian ton, ya, sekian ton. Tetapi itu di dalam tangan Simpson itu hanya sebuah gerbang dari gabus yang ringan, yang enteng itu. Begitu entengnya dicabut pintu gerbang itu. Lalu bagaimana dia menghadapi serigala-serigala? Bagaimana dia menghadapi tentara-tentara Filistin? Bagaimana dia bisa merobohkan sebuah stadium, ya, tempat pertunjukan yang selalu dipakai oleh pembesar-pembesar kerajaan Palestina untuk menikmati kesukaan dari gladiator-gladiator itu. Dia robohkan dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Dan itu memberikan kepada kita saudara-saudara bahwa Roh Kudus itu di dalam situasi-situasi tertentu itu mampu atau dapat memberikan kepada kita kekuatan yang ekstra. Ya. Ada satu kisah di mana ada seorang ibu yang
ya sebagai seorang manusia, sebagai seorang wanita yang sudah usia yang cukup tua, walaupun belum terlalu tua, tapi suatu ketika dia mengalami satu masalah karena anaknya itu tertimpa dengan saya lupa waktu itu ya, balok atau batang pohon gitu. Lalu bagaimana ibu dengan rasa cintanya kepada anaknya itu, dia lari, dia mengangkat balok atau kayu itu seorang diri. Dia bertahan di situ untuk jangan sampai kayu itu menindis badan anaknya, karena kalau dia menindis badan anaknya pasti akan mati. Dia tahan sampai pertolongan datang. Ada beberapa orang yang datang membantu untuk bisa memindahkan kayu itu. Nah, jadi kayu yang tadinya diangkat oleh seorang ibu, ternyata kemudian baru bisa dipindahkan setelah ada beberapa orang yang mengangkatnya bersama-sama. Berarti apa? Ibu itu di dalam pengalaman sejarah itu mendapatkan satu kekuatan yang ekstra sehingga dia bisa menyelamatkan anaknya dari kematian karena tertimpa oleh rondongan kayu itu yang rubuh menerpa anaknya. Nah, jadi itu sama dengan Simpson. Ya, jadi dalam hidup ini Bapak Ibu, ya, ada situasi-situasi tertentu yang kita perlu berseru kepada Tuhan. Tolong berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk saya bisa menanggung beban persoalan yang teramat berat ini. Itu sebabnya saudara bisa melihat perbedaan antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Menghadapi persoalan yang sama, kualitas persoalannya sama, berat persoalannya sama, tetapi situasi hati dan kehidupan orang-orang yang menghadapi antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan itu berbeda. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan itu ada kekuatan di dalam dirinya yang memampukan untuk menanggung beban itu walaupun melampaui kapasitas daya tahan dari seorang manusia. Nah, ini juga penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu, ya, bahwa ada terlalu banyak pergumulan dalam hidup ini yang secara hitungan matematis manusiawi itu kita tidak akan mampu. Nah, itu sebabnya maka kita perlu meminta dan mengharapkan Roh Kudus agar dia memberikan kepada kita kemampuan, kuasa untuk bisa menanggung beban persoalan seperti itu. Nah, berkuasa atas Saul sehingga dia dapat mengalahkan orang Amon. Nah, ini orang Amon ini sudah datang dengan niat untuk melenyapkan bangsa Israel. Dia berkata, satu-satunya perjanjian yang membuat kami, orang Amon ini berkata, tidak akan memerangi kalian adalah kalian menyerahkan diri untuk kami congkel matanya seorang satu mata. Berarti apa? Bani Amon ini memiliki satu niat di dalam konteks ini, akan mempermalukan bangsa Israel itu di mata bangsa-bangsa. Karena itu tidak dibunuh tetapi matanya dicongkel sebelah. Satu orang, satu matanya dicongkel. Nah, ketika berita itu disampaikan rakyat atau bangsa Israel kepada Saul, dikatakan maka Saul itu dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia dikuasai dengan kemarahan dalam hal ini bukan kebencian tetapi bagaimana dia mau membela umat Tuhan, ya, dengan melawan Bani Amon dan menggagalkan niat jahat itu. Dan kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 11 itu, bahwa akhirnya Saul itu bisa menggagalkan niat busuk dari Bani Amon itu. Karena apa? Karena Saul dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, Daud di dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya juga itu kita baca bahwa Daud bisa melaksanakan tugasnya itu dengan baik sekali oleh karena Daud itu senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita baca di dalam sejarah bahwa kejayaan bangsa Israel itu puncaknya pada masa pemerintahan Daud. Nah, ini agak
tidak terlalu masuk akal kalau kita bandingkan dengan Salomo. Salomo orang yang paling pintar. Tetapi kejayaan Israel itu bukan pada masa pemerintahan Salomo, tetapi pada masa pemerintahan Daud ayahnya. Dan dalam 1 Samuel 16 itu dikatakan bahwa karena Daud selama dia mengemban tugas kepemimpinan atas bangsa Israel itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka Daud bisa memajukan bangsa Israel itu sehingga menjadi bangsa yang tersohor di antara bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Ya, itu kembali lagi kepada kepemimpinan Mesias di dalam Yesaya tadi itu sama seperti itu. Nah, lalu menguasai Sakaria. Ini agak salah tulis ya. Saya baca ini, saya agak lupa nih. Saya baca dulu 2 Tawarik 24 ya, ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan di sini mengenai pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Sakaria. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung, oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, dan ia pun meninggalkan kamu. Nah, ini sama seperti Asaria tadi itu. Jadi kita melihat di sini bahwa karena Sakaria ini dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka dia mampu secara belak-belakan kepada bangsa Israel itu, mengapa kamu gagal? Bukankah Tuhan berjanji bahwa kamu akan disertai dan kamu akan mencapai hasil yang gilang gemilang? Tetapi kenapa dalam hal ini kamu gagal? Tidak lain adalah karena kamu telah meninggalkan Tuhan. Ini sekali lagi Bapak Ibu, tidak segampang mengatakannya kata-kata itu. Karena ada konsekuensi yang teramat sangat serius. Kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 14. Ketika Yosua dan Kaleb menyatakan kepada bangsa Israel keadaan tanah Kanaan itu sebagaimana adanya tanah Kanaan itu. Dan kemudian mengatakan kepada bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan itu, jangan takut. Walaupun 10 pengintai yang lain sudah membawa berita yang membuat hati bangsa itu menjadi tawar ya dalam Bilangan pasal 13 itu. Yosua dan Kaleb itu dengan berani, jangan takut. Memang mereka adalah orang-orang yang mahir dalam berperang. Kota-kota mereka berkubu. Kemudian mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka adalah ahli-ahli, orang-orang yang mahir dan punya persenjataan yang canggih pada zaman itu. Tetapi jangan takut. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Lalu apa dikatakan di dalam Bilangan itu? Seluruh bangsa Israel itu sontak secara serentak mengambil batu lalu mau melontari. Yosua dan Kaleb juga, Daud dan Harun, Miriam pada waktu itu mau dibunuh oleh bangsa Israel karena Yosua dan Kaleb menyatakan kebenaran. Nah, sama seperti Sakaria di sini kita melihat ya bahwa ketika Sakaria itu berbicara dengan lantang itu, maka dia menghadapi karakter bangsa Israel yang keras kepala itu, dan bisa saja pada waktu itu Sakaria diperlakukan sama seperti Yosua dan Kaleb, Musa, Harun dan Miriam. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan Sakaria, maka dia tidak peduli apa yang akan terjadi atas hidupnya. Pokoknya tugasku, tanggung jawabku adalah menyatakan kepada bangsa Israel itu kebenaran seperti yang harusnya aku sampaikan. Nah, inilah hamba-hamba Tuhan yang penuh urapan itu. Ya, bukan hamba-hamba Tuhan penjilat.
Bukan hamba-hamba Tuhan yang membaktikan diri kepada orang-orang kaya di dalam gereja, tetapi orang yang berani menyatakan kebenaran itu sebagaimana kebenaran itu apa adanya. Kalau saya bandingkan dalam perjanjian baru itu seperti Yakobus, sudah baca di dalam kitab Yakobus itu. Bagaimana dia berkata kepada orang-orang kaya, hai kamu orang-orang kaya, jangan kamu sombong dan mengandalkan kekayaan, tetapi hendaklah kamu katakan, jikalau Tuhan menghendaki. Oh. Saudara bisa bayangkan kalau Yakobus ini seorang yang takut kehilangan sponsor, itu resikonya orang-orang kaya itu akan berpaling dari Yakobus dan beralih kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi karena Yakobus itu seorang rasul yang memang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia tidak peduli. Pokoknya tugasku adalah menyadarkan kamu orang-orang kaya, jangan mengandalkan kekayaanmu, tetapi andalkan Tuhan. Nah, itu contoh perjanjian baru dari orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, sampai di sini Bapak Ibu saya mau sampaikan satu hal, bahwa pola kerja di dalam perjanjian lama itu hanya menghinggapi dan hanya menguasai. Ya. Pada momen-momen tertentu dibutuhkan adanya satu kekuatan yang ekstra, maka pada momen itu Roh bekerja atas orang-orang tertentu. Tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu. Dan sesudah tugas itu diselenggarakan oleh yang ditugaskan secara baik, maka saat itu juga Roh Kudus itu kemudian pasif. Pasif dalam arti bahwa tidak secara terus-menerus orang itu mengklaim bagi dirinya di dalam dirinya ada kuasa, tetapi menjadi kembali seperti manusia biasa yang punya keterbatasan di dalam banyak hal. Nah, jadi Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu bersifat temporal, bersifat situasional, dan bersifat personal. Ya, tidak secara universal, tidak kekal, tetapi secara personal. Itu sebabnya kalau kita baca beberapa ayat di dalam Alkitab, Saul itu ditinggalkan oleh Roh Kudus. Ya, Saul dikatakan tetapi tidak disadarinya bahwa Roh Kudus telah undur daripada Saul. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman itu juga kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 51, Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, janganlah ambil rohmu daripada. Ya, jadi menghinggapi dan menguasai itu hampir praktis sama, ya, praktis sama. Tetapi kepada kedua topik itu menghinggapi dan menguasai, kita bisa belajar bahwa Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu sudah bekerja begitu dinamis, ya, begitu masif, tetapi masih atas orang-orang tertentu pada situasi tertentu, dan kemudian sesudah itu dia akan meninggalkan orang itu, ya. Nah, pekerjaan Roh Kudus yang lain di dalam perjanjian lama adalah Roh Kudus itu mengajar. Nah, ini karena tadi saya menulis agak terburu-buru ini Bapak Ibu, maka ada tulisan yang salah di sini, ya, nanti diperbaiki. Ya. Kita baca dalam Nehemia pasal 9 ayat yang ke-20. Ya. Nehemia pasal 9:20, kita melihat sini pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Duka manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Nah, ini
mengisahkan bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu, mujizat demi mujizat terjadi atas kerja karya daripada Tuhan dan Roh Kudus, dan dikatakan atau disimpulkan oleh Nehemia di sini bahwa itu adalah bukti pekerjaan dari Roh Kudus yang mengajar bangsa Israel. Mengajar bangsa Israel bahwa di dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sangat-sangat kritis itu, ternyata Tuhan tidak berdiam diri. Ternyata Tuhan bertindak tepat pada waktunya dengan caranya dan dengan kuasanya sendiri. Itu adalah bentuk pengajaran yang diringkas kalau kita mempelajari tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi memang kadang-kadang bangsa itu dibiarkan untuk mengalami persoalan, melewati satu perjalanan yang penuh dengan rintangan. Tetapi ternyata Tuhan mengajar bangsa Israel. Dan kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 8 itu dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan masalah demi masalah itu terjadi atas bangsa Israel supaya Tuhan membentuk karakter mereka. Yang dikatakan direndahkannya hatimu supaya kamu sadar atas kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam hati bangsa Israel untuk menginsafkan itu. Bahwa kalau kamu berbuat salah, kalau kamu tidak taat, kamu akan menghadapi satu konsekuensi kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Tapi kalau kamu taat, kalau kamu menuruti apa yang diajarkan, diperintahkan Tuhan kepada kamu, kamu akan mengalami mujizat demi mujizat. Dan itu kamu sudah saksikan bagaimana mana itu tidak pernah henti-hentinya turun selama 40 tahun. Setiap hari di dalam 40 tahun itu. Nah, tetapi kemudian bangsa Israel itu ya dasar bangsa tegak tengkuk, keras kepala, maka Tuhan menghajar. Ya, bukan hanya mengajar, tetapi kemudian Tuhan menghajar. Nah, lalu Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu juga berfungsi untuk mengoreksi, berkarya untuk menyatakan kepada manusia apa yang salah. Kita baca di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia itu adalah satu keberadaan tersendiri, tetapi roh manusia itu juga dijadikan Tuhan sebagai pelita, ya, melalui Roh Kudus supaya manusia itu bisa menyadari apa yang ada di dalam hatinya. Nah, karena dikatakan, siapakah yang tahu apa yang terdapat di dalam hati manusia selain roh manusia itu sendiri. Jadi Tuhan memakai roh itu supaya manusia itu bisa melakukan autokoreksi, autokritik. Saya di dalam jemaat saya katakan autopastoral, menggembalakan diri sendiri. Nah, jadi kadang-kadang saudara, ada orang yang ketika dia dinasihati oleh orang tuanya, dia cuek. Cuek itu bahasa pasar ya, masa bodoh. Dia dengar khotbah di gereja, dia juga masa bodoh. Seperti sekarang ini di dalam gereja, sementara puji-pujian dia main HP. Sementara pendeta khotbah dia main HP gitu. Pokoknya dia masa bodoh apa yang dilakukan oleh jemaat dan apa yang dikatakan pendeta. Tetapi ada pengalaman banyak anak-anak Tuhan pada situasi-situasi tertentu, orang itu kemudian sadar. Lalu kemudian dia menangis sejadi-jadinya oleh karena roh Tuhan itu bekerja
di dalam hatinya secara pribadi. Nah, ini menjadi harapan bagi kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Harapan bagi kita sebagai hamba Tuhan terhadap jemaat yang kadang-kadang secara manusia itu kita telah kehabisan akal, bukan kehilangan. Kita telah kehabisan akal, kehabisan cara bagaimana untuk menasehati anak-anak kita, bagaimana untuk menyadarkan jemaat dan menghimbau jemaat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena jemaat masa bodoh. Tetapi saudara-saudara, kalau dari Amsal ini kita simak baik-baik bahwa manusia boleh kehabisan cara, tetapi Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Manusia boleh kehabisan akal, akalnya mentok, tidak ada lagi ide-ide bagaimana cara untuk menyadarkan, menasehati dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus itu tidak akan pernah kehabisan akal untuk membuat orang itu menjadi sadar yang pada akhirnya dia bertepuk lutut di bawah kaki Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang tua, sebagai seorang pendeta, di sini kita dituntut untuk terus berdoa, terus berharap, mengandalkan Roh Kudus untuk memperbaiki, menyadarkan anak-anak kita dan sebagai seorang hamba Tuhan supaya jemaat kita menjadi sadar dan kemudian taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Roh Kudus juga menegur. Ya, Roh Kudus juga menegur. Ini diteplak ini. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-30. Ya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu datang meneplak, memberikan, di sini bahasanya memberikan teguran. Ini salahmu, ini kekuranganmu, ini kelalaianmu. Kamu abai dalam hal ini. Kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, kadang-kadang suara seperti itu datang melalui roh secara langsung di dalam hati seseorang. Tetapi pada umumnya di dalam Alkitab itu kita membaca bahwa roh berbicara seperti itu kepada umat Tuhan, baik secara komunal maupun secara personal itu melalui nabi-nabi, melalui hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan berita itu. Nah, kadang-kadang dari mimbar juga seperti itu, Bapak Ibu. Seperti malam ini juga, bisa saja ada kata-kata yang saya sampaikan yang sebenarnya itu adalah teplakan kepada Bapak Ibu dari Roh Kudus untuk Bapak Ibu menyadari adanya kesalahan-kesalahan yang mutlak harus ditinggalkan, kemudian memperbaiki relasi dengan Tuhan. Nah, seperti bangsa Israel ini. Kenapa kamu diserahkan kepada bangsa-bangsa lain? Kamu dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, padahal kamu adalah bangsa pilihan Tuhan. Adalah karena kamu tidak taat kepada apa yang dikatakan Roh Kudus. Nah, itulah yang namanya teplakan. Jadi, kadang-kadang kita mengambil filosofinya orang Batak itu BTL, Batak tembak langsung. Tidak perlu tedeng aling, yang katanya kayak orang Solo. Diputar sana, putar sini. Lalu tidak berani untuk menyatakan secara belak-belakan. Tetapi pada momen-momen tertentu, kita perlu seperti orang Batak yang pokoknya tunjuk langsung. Kamu kurang ngajar oleh karena kamu melanggar perintah Tuhan. Kamu kurang ngajar karena kamu berbuat dosa padahal kamu adalah seorang anak Tuhan. Nah, itu adalah teplakan-teplakan yang memang bisa dilakukan oleh orang-orang yang diberi kekuatan untuk itu. Ya, kalau saya berani secara umum, tetapi untuk mengatakan si A, si B begitu, itu
belum pernah, ya, belum pernah. Jadi saya belum pernah dipakai Tuhan untuk memberikan satu teplakan secara khusus langsung seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, itulah salah satu pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, yaitu mengajar, ya, memberikan keinsafan di dalam jiwa, perasaan, dan pikiran bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan karena itu dia harus insaf, lalu kemudian dia berpaling kepada Tuhan. Nah, ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama adalah untuk masa depan. Ini nubuatan. Kalau kita baca kitab itu, Bapak Ibu, khususnya Perjanjian Lama, maka dari Kejadian sampai Maliaki, itu banyak sedikitnya di dalam setiap kitab itu ada nubuatan. Nah, secara khusus di sini saya mau ambil adalah Yehezkel pasal 37. Yang kepada Yehezkel itu diperlihatkan satu lembah dataran rendah yang luas terbentang. Lalu dikatakan di dalam pasal ini bahwa dataran rendah itu dipenuhi dengan tulang belulang yang kering kerontang. Lalu Tuhan berkata kepada Yehezkel, bernubuatlah supaya tulang-tulang itu menjadi hidup kembali. Nah, bernubuat berdasarkan ilham Roh Kudus, berdasarkan penyataan Roh Kudus, maka akhirnya tadinya tulang belulang itu akhirnya menjadi manusia yang hidup, bahkan kemudian menjadi tentara yang gagah perkasa. Dan apa yang menjadi maksud daripada penyataan Roh itu kepada Yehezkel adalah bahwa bangsa Israel itu digambarkan seperti tulang belulang yang sudah kering kerontang dan sepertinya sudah tidak ada harapan lagi bahwa mereka akan eksis sebagai bangsa. Yang saya bacakan di dalam Yehezkel pasal 37 ayat yang ke-11. Ya. Firman-Nya kepadaku, ini kepada Yehezkel, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Nah, jadi itu bangsa Israel sejak tahun 70 Masehi. Karena bangsa Israel itu diserbu oleh Romawi di bawah pemimpinan Jenderal Titus, maka bangsa Israel itu atau negara Israel itu dihancurkan. Tidak ada batu yang tinggal di atas batu dari Bait Allah itu. Dicongkel habis, hancur habis, dan bangsa Israel tercerai-berai ke segala bangsa. Dan saat itu tahun 70 Masehi, bangsa Israel hilang dari peredaran dunia sebagai bangsa. Ya, ini diniatkan lagi oleh Presiden Iran yang baru saja meninggal itu, bahwa dia akan menghilangkan Israel dari peta dunia. Tapi sebelum niat itu terlaksana, dia sudah hilang lebih dahulu. Nah, tetapi kemudian pada tahun 1948, hampir 2000 tahun, ya, hampir 2000 tahun, bangsa Israel hilang dari peredaran bangsa-bangsa, hilang dari peta dunia, tetapi secara ajaib pada tanggal berapa itu? Pokoknya tahun 48 itu, ya. Tanggalnya saya lupa. Tahun 48 itu bangsa Israel mendeklarasikan diri sebagai satu bangsa yang kemudian sampai hari ini terus berkembang sebagai bangsa yang secara geografis wilayah sangat kecil, secara
penduduk juga sangat kecil karena belum sampai 10 juta, tetapi menjadi bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain di atas muka bumi ini, khususnya di Timur Tengah. Ya, di Timur Tengah. Dari perhitungan persenjataan, kalau kita baca kemarin itu, Bapak Ibu, ini saya tidak berpolitik ini Bapak Ibu, itu Iran masih lebih banyak persenjataannya daripada Mesir, daripada Israel. Mesir masih lebih unggul persenjataannya daripada Israel. Turki masih lebih unggul persenjataannya daripada Israel. Tetapi tidak satupun negara itu yang berani untuk secara frontal. Karena memang bangsa Israel ini merupakan bangsa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan akan dilindungi dan dibela oleh Tuhan. Nah itu kita melihat di dalam perkembangan sejarah berikutnya Bapak Ibu, bahwa betapapun bangsa ini dimusuhi oleh bangsa-bangsa di atas muka bumi, tetapi bangsa ini akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah dari mana kita tahu itu? Oleh karena Tuhan melalui rohnya menyatakannya melalui nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Ini yang namanya karunia pengetahuan. Nah, di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 kita membaca di situ juga bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya sehingga akan terjadi suatu manifestasi yang luar biasa dahsyatnya. Dan itu akan terjadi dalam 2 tahap. Pasal 2, 28 sampai 29 atau sampai 30 itu sudah digenapi pada hari Pentakosta. Tetapi ya, pasal 2, 30 sampai 32 itu belum terlaksana. Jadi kita melihat bagaimana Nabi Yoel ini atas terang Roh Kudus itu dia bisa memberitahukan apa yang akan terjadi ratusan tahun kemudian, bahkan ribuan tahun kemudian. Nah, yang sudah terjadi pada hari Pentakosta itu ratusan tahun jaraknya dari Nabi Yoel. Tetapi tahap kedua penggenapan nubuatan Nabi Yoel itu akan terjadi di akhir zaman. Berarti sudah melampaui 2000 tahun sekian. Itu bagaimana Nabi Yoel bisa mengetahui itu? Tidak lain adalah karena kepada Nabi Yoel ini diberikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan Nabi Yoel sehingga dia mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan menetapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itulah beberapa bagian Alkitab yang saya angkat dan saya merasa ini sudah cukup untuk mewakili semua pekerjaan Roh Kudus di dalam perjanjian lama. Karena kalau saya angkat setiap ayat, maka itu akan sangat banyak ayatnya dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya. Sedangkan ini saya tidak baca, ya itu sudah cukup panjang waktunya. Jadi apa yang saya sampaikan dari awal poin 1 sampai poin 6 ini, itu sudah cukup menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu bukan baru berkarya di dalam gereja. Ya. Roh Kudus itu berkarya bukan baru sejak awal Pentakosta sampai sekarang dan di masa yang akan datang, tetapi sebelum hari Pentakosta, sebelum lahirnya gereja, itu Roh Kudus sudah berkarya begitu masif sehingga perjanjian lama penuh dengan ayat-ayat yang membentangkan atau yang memaparkan tentang pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini kita syukuri Bapak Ibu bahwa Alkitab kita itu memberitahukan kepada kita sosok yang berkarya begitu ajaib, dan sosok ini adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dia terus berkarya, dan sebagaimana dia telah berkarya di dalam perjanjian lama, maka dia akan terus berkarya bahkan lebih hebat lagi pada masa
perjanjian baru, zaman gereja, dan ini juga berarti Roh Kudus itu akan terus bekerja dan masih akan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan karena itu harapkanlah, percayalah, dan serahkanlah hidupmu supaya senantiasa dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, cukup sampai di situ dulu pemaparan saya. Saya kembalikan kepada Pak Segian untuk memberi komentar atau apa dari teman-teman. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel. Sangat memberkati pemaparannya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan terlebih dahulu beberapa pengumuman untuk beberapa hari ke depan. Dipersilakan Bu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pak Sam. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik Bapak Ibu, setelah kelas pembelajaran kita ini, masih ada kelas pembelajaran lanjutan ya Bapak Ibu, dan itu merupakan kelas terakhir dari Sema Adonai, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk temanya adalah Outer Beauty vs Inner Beauty. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Ramona Napitukulu dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, besok di hari Sabtu, 25 Mei 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita belajar tentang melepaskan hak. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Jos Sudarman dan adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian selanjutnya masih di hari yang sama, yaitu hari Sabtu, tapi di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu. Dan itu temanya adalah di balik perut yang terburai. Dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Evangelis Dr. Ferry Hermawan Winoto dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat, 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, Bapak Ibu hanya dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, harap tolong subscribe channel YouTube baru kami ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseruan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu subscribe ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada moderator Pak Sam Siagian. Silakan Pak. Baik, Ibu Eling, terima kasih pengumumannya. Itulah pengumuman kegiatan Sema Adonai untuk beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, silakan raise hand terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute-nya. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang cukup waktu. Baik Pak Daniel, kita lanjutkan mengenai tadi tema yang sudah kita pelajari. Ya, kalau saya sih dari awal itu sudah sangat diberkati, sudah nyambung. Mungkin di gereja-gereja jarang dikotbahkan seperti ini. Atau mungkin saya yang
kurang tanggap, tetapi untuk malam hari ini saya diberkati dan tanggap. Di sini baru saya tahu bahwa Roh Kudus itu sudah turut bekerja. Itu yang saya yang saya tahu di perjanjian lama pada malam hari ini. Nah, kita kasih kesempatan untuk Ibu Ratna Yanti untuk memberikan komentar. Dipersilakan. Salam, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Daniel, terima kasih untuk firman-Nya yang hari ini yang sangat-sangat memberkati saya pribadi. Karena saya sangat-sangat tertampar ya Pak, bahwa saya masih punya tanggung jawab kepada anak-anak saya untuk membawa mereka atau menuntun mereka supaya mereka mengambil Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi mereka, bagi kehidupan mereka. Jadi di sini saya betul-betul sangat terberkati. Saya harus terus berdoa dan memohon pimpinan Roh Kudus untuk memohon pimpinan juga bagi anak-anak saya, keluarga kecil kami. Itu saja sih yang saya mau sampaikan. Terima kasih Pak Sam, terima kasih Pak Daniel Palungan. Ya, terima kasih Bu Yanti atas partisipasinya. Ada komentar dari Pak Daniel? Ya, terima kasih Bu Ratna bahwa Ibu mengalami sesuatu yang bermanfaat atau yang baik dari apa yang saya sampaikan ini. Sekalipun memang keras gitu, tetapi bagi orang yang sudah dewasa di dalam rohaninya itu bukan soal keras atau lembutnya penyampaian, tetapi esensinya. Nah, tapi kemudian kita harus sadar Bapak Ibu, ya Bu Ratna secara khusus, bahwa di dalam hal pertobatan seseorang, anak-anak kita dalam hal ini, itu bukan otoritasnya orang tua. Ya, di gereja, jemaat bertobat itu bukan otoritasnya pendeta. Tetapi orang tua harus mengambil peran untuk mengajarkan kepada anak-anak apa yang dikatakan oleh Alkitab. Soal anak itu kemudian terima, kemudian percaya dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita baca Alkitab nanti di Perjanjian Baru, bahwa itu adalah otoritas dan ranah sepenuhnya dari Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita sudah mengajar, sudah menasihati bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dan tidak terjadi seperti yang kita harapkan, jangan kemudian kita merasa berdosa, kemudian kita merasa bersalah, lalu frustasi, tetapi kita sadar bahwa disitulah keterbatasan kita. Nah, karena itu maka untuk bergantung kepada Roh Kudus di situ juga ada kemutlakan di situ, bahwa tanpa Roh Kudus saya tidak bisa. Nah, tetapi kemudian selanjutnya adalah kita bisa berkata, Tuhan, saya sudah melaksanakan apa yang saya bisa lakukan. Selanjutnya adalah Tuhan punya tanggung jawab. Karena kalau kita mau bilang anak-anak kita harus bertobat, nah, ada satu prinsip yang salah dari banyak orang, ya. Bagaimana saya mau menginjili ke Yudea? Bagaimana saya mau menginjil ke Samaria? Bagaimana saya mau menginjil ke seluruh bumi? Kalau Yerusalem saya sendiri itu belum, gitu loh. Maksudnya begini, dia mau tunggu keluarganya dulu beres, baru dia melangkah keluar. Itu tidak bisa begitu Bapak Ibu. Karena Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi itu memang berbicara tentang wilayah. Dari kecil kepada yang besar dan akhirnya terbesar seluruh dunia. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita harus tunggu Yerusalem selesai baru kita melangkah keluar. Ini kita bisa kerjakan secara simultan. Ya. Ilmu misi yang saya pelajari dari dosen saya orang Kanada yang datang ke Indonesia untuk membuka kelas itu, dia berkata begini, jangan kita di dalam memetik mangga itu, kita cari yang paling dekat dulu. Ya. Tetapi kita harus lihat mana yang matang lebih dulu. Karena itu kalaupun Yerusalem kita itu wilayah yang paling dekat, tetapi karena belum matang, kita boleh berpikir tentang Aceh, kita boleh berpikir tentang Madura. Kalau memang sudah
matang. Nah, oleh karena itu maka kepekaan terhadap Roh Kudus itu juga perlu di situ. Jangan kita terlalu ideal, rumah tangga saya beres dulu. Bagaimana saya mau melayani Tuhan orang suami saya belum bertobat? Bagaimana saya mau melayani Tuhan orang istri saya itu tidak beres? Itu kalau tunggu sampai beres, kapan Bapak Ibu? Ya, jadi karena itu jangan membatasi diri hanya dengan satu pemahaman rumah tangga beres, baru Yudea, baru Samaria, baru ujung bumi. Jangan begitu ya. Jadi lihat di mana peluang, di mana yang matang lebih dahulu lakukan, dan karena itu bisa dilakukan secara simultan. Kita keluar ke dalam. Nah, saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan untuk Ibu Ratna. Lakukan terus di dalam dan keluar secara simultan. Tuhan berkati. Ya, Baik, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Bu Ratna, sudah jelas ya. Kita kasih kesempatan satu orang lagi. Kalau bisa nanti Pak Remsi nomor 2. Yang pertama Bu Aling. Karena waktu sudah mendekati final, mungkin dipersingkat sama Pak Daniel. Terima kasih. Silakan Bu Aling nomor 1. Ya, baik, terima kasih Pak Sam. Pak Daniel, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana dengan anak Tuhan yang sampai dia menutup mata, dia tidak memilih pertobatan. Apakah Roh Kudus gagal, Pak, dalam berkarya terhadap orang ini? Iya, terima kasih Pak Daniel. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita satu sifat yang ilahi, yaitu yang namanya kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Jadi Roh Kudus itu berkarya, Roh Kudus itu maha kuasa, dan karena itu Roh Kudus tidak pernah gagal. Tetapi Roh Kudus tidak bisa melanggar hak bebas yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang. Karena itu Roh Kudus itu berbicara seperti rambu lalu lintas. Ya, seperti rambu lalu lintas. Kalau Bapak, Ibu atau Ibu Alin pergi ke puncak, ada banyak rambu-rambu lalu lintas. Ya, di situ Roh Kudus seperti itu. Ini jalanan menurun, tikungan tajam, sering terjadi kecelakaan, karena itu hati-hati. Nah, jangan saya berkata saya bersama dengan Tuhan pasti berjalan lancar. Kalau saudara melanggar rambu lalu lintas itu lalu kemudian terjadi kecelakaan, itu bukan salahnya Roh Kudus, tetapi itu karena pelanggaran terhadap apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau seseorang sampai akhir hidupnya itu dia tidak bertobat, tidak terima Tuhan, itu bukan karena Roh Kudus gagal, tetapi karena memang orang itu mempergunakan kehendak bebasnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, tetapi Roh Kudus sudah berkarya di dalam orang itu, apalagi di orang Kristen, ya kan? Di ibadah-ibadah di gereja, di lagu-lagu rohani yang didengar, kemudian di peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya itu melalui semua itu Roh Kudus sudah berbicara, dan kalau dia tidak mau disadarkan, itu berarti dia mempergunakan kehendak bebasnya itu sesuai dengan apa yang dia mau dan tidak taat kepada Roh Kudus. Ya, saya kira itu Ibu Alin, bukan karena Roh Kudus gagal, tetapi kehendak bebas orang itu yang dihargai oleh Roh Kudus. Satu lagi tadi sebagian terakhir. Ya Pak. Aling sudah Oke, terima kasih Pak untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Oh ya, tadi Pak Ramsi gimana? Tadi ada ditulis, mohon maaf saya tidak bisa membuka suara dan kamera. Ada tulisannya dibuka, Pak. Enggak, Pak Ramsi, ada tulisannya di sini. Apa bisa? Silakan Pak Ramsi. Oh iya, saya wanita. Saya ibu-ibu, Pak. Oh ya, Bu Remsi, maaf ya. Silakan. Baik Ibu, tunggu maaf Pak. Baik Ibu, hanya bisa dibuka mic saja ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Daniel. Ya, saya sangat diberkati Tuhan. Ya, hanya sedikit tadi mungkin agak kurang paham tentang mengenai Roh Kudus undur gitu, undur dari Saul gitu, atau memang karena undur karena bagaimana perilaku Saul yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kah, atau memang pada saat semuanya Roh Kudus sudah nyatakan, maka
dia undur atau masih tetap di dalam diri manusia sebagai orang percaya? Kira-kira seperti apa Pak? Tolong lebih diperjelas undurnya Tuhan Roh Kudus itu dari Saul atau akan terjadi juga bagi diri kita di zaman sekarang begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Remsi ya. Jadi inilah yang saya katakan, perbedaan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan perbedaan karya Roh Kudus Perjanjian Baru. Nah, batasan Perjanjian Lama itu adalah dari Kejadian 1 sampai pada hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Nah, lalu hari Pentakosta sampai Tuhan Yesus datang kembali itu dikatakan era Perjanjian Baru. Nah, kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru, ya ini nanti saya akan jelaskan nanti ketika masuk di dalam poin itu, tetapi untuk bisa memahami Perjanjian Lama, pekerjaan Roh Kudus, pendiaman Roh Kudus Perjanjian Lama itu, saya harus sampaikan ini, bahwa pada hari Pentakosta Roh Kudus itu dicurahkan ke atas seluruh muka bumi dan memenuhi setiap orang-orang percaya. Kemudian di situ ada kata yang namanya pendiaman. Indwelling, ya. Pendiaman Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menetap di dalam diri orang-orang percaya, dan orang-orang percaya yang sudah didiami Roh Kudus itu tidak akan ditinggalkan lagi, karena Roh Kudus itu merupakan jaminan, merupakan meterai keselamatan dan kepemilikan Allah atas orang itu. Itu dari hari Pentakosta sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Tetapi dari hari Pentakosta ditarik mundur ke belakang sampai di Kejadian pasal 1, itu Roh Kudus belum dicurahkan atas seluruh umat manusia. Karena itu kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu seperti yang tadi saya sudah sebutkan itu bekerja pada situasi tertentu, bekerja pada orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu, dan sesudah penyelenggaraan tugas itu atas orang itu, maka kemudian Roh Kudus itu kemudian ya tanda petik itu berdiam diri. Nanti ketika dibutuhkan berkarya lagi. Nah, jadi karena itu di dalam Perjanjian Lama tidak ada pendiaman secara permanen. Karena Roh Kudus itu belum dicurahkan atas seluruh umat manusia, seluruh muka bumi maksud saya, masih bekerja secara orang per orang. Nah, jadi karena itu kalau kita baca di dalam kisah Saul yang roh Tuhan mundur daripada Saul itu bukan karena Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam Saul lalu keluar, enggak, tetapi Roh Kudus itu masih berkarya di luar diri Saul. Nah, karena itu maka Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan karena saya sudah melakukan dosa zina ini lalu saya ditinggalkan Roh Kudus. Itu pergumulan Daud. Karena pengalaman yang dia lihat pada Saul. Saul berbuat dosa, Saul melanggar ketetapan Tuhan, dan karena itu Saul ditolak sebagai raja, dan Saul ditinggalkan oleh Roh Kudus. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, sejak hari Pentakosta, orang-orang yang sudah didiami Roh Kudus, itu Roh Kudus tidak akan mundur. Nah, coba di sini Ibu harus ingat, bahwa tidak semua orang Kristen serta-merta didiami oleh Roh Kudus. Ya, itu mesti hati-hati. Karena dia Kristen mutlak penuh Roh Kudus. Enggak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang lahir baru. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Nah, orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Orang itu didiami oleh Roh Kudus. Sehingga keselamatan itu terjamin. Orang yang sudah diselamatkan itu tidak akan mungkin ditinggalkan oleh Roh Kudus. Nah, jadi itu nanti saya akan jelaskan lebih banyak ketika kita masuk di era Perjanjian Baru. Tetapi itu saya singgung untuk mengkomparasikan antara pekerjaan roh dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, jadi kenapa roh mundur dalam Perjanjian Lama? Karena memang belum berdiam secara permanen di dalam orang-orang tertentu. Orang berdosa masih bisa dipakai dalam Perjanjian Lama. Tetapi dalam Perjanjian Baru, orang yang masih berdosa ya tidak didiami oleh Roh Kudus. Saya kira itu dulu Bu Remsi ya. Baik nanti Bapak, makin jelas di Perjanjian Baru. Iya, cukup jelas dan saya paham. Terima kasih. Tadi mungkin karena masih agak gantung penjelasannya, jadi saya bertanya-tanya. Terima kasih banyak, sangat memberkati. Tuhan berkati Pak Daniel. Ya. Tuhan berkati.
Ya, baik Bapak Ibu yang belum sempat bertanya, itu bisa ditonton ulang lagi biar lebih jelas kita mengerti pemahamannya. Dan juga jangan lupa setiap hari Jumat ada pelajaran seperti ini dari Bapak Daniel Palungan gitu. Jadi bisa lebih jelas kita untuk belajar bersama-sama. Dan saya juga sangat diberkati pada malam hari ini. Banyak juga yang saya tanya, tapi waktu yang membatasi kita. Baik Pak Daniel, terima kasih pengajarannya pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas Zoom maupun di live streaming. Baik Bapak Ibu, sebentar. Sebelum ditutup Pak Daniel, mungkin ada sedikit lagi ya closing statement. Langsung ditutup dengan doa berkat Pak. Silakan Pak. Ya, ini baru pertemuan yang ketiga atau keempat ya. Jadi memang masih di awal Bapak Ibu ya. Kita akan masih terus sampai ke detail-detailnya. Jadi karena itu pastikan Bapak Ibu tidak ada yang lompat ya, tidak ada yang absen, karena itu ikuti. Jadi kalau masih ada di antara Bapak Ibu yang masih bingung ya, itu masih bisa dimaklumi karena ini masih di awal-awal. Nah, tetapi yang saya mau pastikan di sini kepada Bapak Ibu adalah bahwa ini pelajaran ya, lebih kepada pemberian wawasan, pencerahan secara wawasan, tidak dengan perasaan. Jadi jangan mengukur apa yang disampaikan dalam kelas dengan apa yang disampaikan di atas mimbar atau di kebuktian kebangunan rohani itu ya. Jadi kalau tidak terjadi manifestasi apa-apa di dalam pelayanan ini, yaitu memang karena lebih kepada penjangkauan secara pemikiran. Jadi pencerahan. Nah, jadi kan itu tekanannya lebih kepada pemaparan fakta-fakta dan data-data. Nah, kiranya apa yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, walaupun terbatas dan memang sangat terbatas, tetapi roh yang kita bicarakan pada malam ini adalah pribadi yang tidak terbatas. Karena itu mintalah kepada Dia yang tidak terbatas itu untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu sedetail-detailnya, khususnya karya roh di dalam Perjanjian Lama. Ya, masih akan berlanjut lagi dan akan lebih banyak lagi masalah-masalah yang akan muncul kemudian, dan karena itu saya berharap Bapak Ibu semangat, dan juga itu merupakan energi yang akan menyemangati saya untuk terus di dalam ruangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk boleh berdiskusi bersama-sama tentang Roh Kudus dan secara khusus pekerjaan roh di dalam Perjanjian Lama. Kami berdoa Bapa supaya apa yang sudah kami pelajari malam ini itu kami bisa mengerti, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami akan memahami sampai kepada detail-detailnya. Tetapi kami berterima kasih bahwa pengajaran ini berdasar kepada fakta dan data, dan karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk menolak dan menentangnya. Terima kasih Bapak untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang dengan tekun, dengan setia mengikuti pembelajaran ini. Kiranya Tuhan menolong untuk mereka dapat setia sampai pada akhirnya. Kami akhiri kelas ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas pembelajaran tentang Roh Kudus pada malam ini. Haleluya. Amin. Ya, amin. Sekali lagi Pak Daniel, terima kasih pengajarannya malam ini. Kiranya berkat bagi kami semua yang mendengarkan di kelas ini, baik juga nanti yang mendengarkan di live streaming. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa di hari-hari yang akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam.